Salah satu hal penting ketika kita membaca firman Tuhan, ya, mungkin bukan salah satu ya, saya kira ini hal yang paling penting kali, adalah knowing the truth, ya, mengetahui kebenaran, mengenal kebenaran itu. Kita tahu ada kuasa yang apa istilahnya ya, tersembunyi dalam firman Tuhan itu. Ada kuasa, ada potensi ya, potensi kuasa yang luar biasa di dalam firman Tuhan itu. Tapi tidak semua orang atau belum semua orang yang mendapatkannya. Ya, the power of God's word. Misalnya begini, Tuhan menjanjikan, dan kita sering baca, mungkin sering kita akui juga, tentang janji kesembuhan. Ya, janji kesembuhan, oleh bilur-bilurnya kita sudah sembuh. Nah, itu jadi perdebatan juga. Memang sebagian yang cenderung tidak percaya ya akan mencari alasan, mencari berbagai cara lah ya untuk menyatakan bahwa kesembuhan itu, apalagi secara mujizat, itu sudah tidak ada ya. Tapi artinya the power of God's word itu tidak didapatkan ya. Kuasa dari firman Tuhan itu tidak muncul atau tidak didapatkan. Kita cuma mengetahuinya saja ya. Barangkali kita bisa hebat barangkali ya, ada belajar banyak bahasa aslinya dan tradisinya dan sebagainya, tetapi the power of God's word itu tersembunyi ya. Paulus berkata bahwa aku tidak malu ya memberitakan Injil, karena Injil itu adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Ya, Injil itu, kabar baik itu adalah the power of God ya, to save ya. Kekuatan Allah yang menyelamatkan. Dan dia katakan lebih lanjut lagi bahwa di dalam Injil itu ada kuasa Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman ya. Sementara iman itu adalah sesuatu yang muncul ketika Tuhan itu berbicara kepada kita ya. Kita dapatkan rema, firman yang rema yang berbicara, lalu dari situ timbul iman. Jadi artinya ya memang kita perlu hubungan, perlu relationship dengan Tuhan yang kita pelihara, yang kita jaga. Baru kita bisa knowing the truth ya, mengenal kebenaran itu ya. Mengetahui kebenaran itu ya, memahami kebenaran itu. Nah, ayatnya kan sudah sering kita dengar mungkin di Yohanes 8 ayat 32. Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Ini kalau kita baca konteksnya ya dari ayat sebelumnya, itu sebenarnya Yesus sedang berkata-kata dengan orang-orang Yahudi yang ada di situ ya. Lalu ketika dia sudah berbicara, sudah beberapa lama, lalu dikatakan di Yohanes 8 ayat ke-31, maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya ya. Jadi tidak semua orang Yahudi percaya pada perkataan Yesus pada saat itu. Kalau kita baca di ayat 30 sebelumnya malah dikatakan setelah Yesus mengatakan semuanya itu, banyak orang percaya kepadanya. Ya, setelah dia mengajar beberapa hal, banyak orang percaya kepadanya. Tidak semua ya, sebagian, tapi cukup banyak. Lalu kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, dia bilang, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Jadi ternyata tidak cukup hanya percaya, tapi tetap dalam firman-Nya, lalu kamu akan menjadi seorang murid. Murid itu adalah orang yang belajar apa yang gurunya sampaikan, orang yang kemudian kalau di sekolah itu ya udah kita bayar ke sekolah ya. Kita mesti pakai seragam sekolah, kita bangun pagi, mesti nggak boleh terlambat. Lalu ada tugas-tugas, ada ujian yang diberikan, nanti pulang sampai di rumah ada PR lagi. Itu murid ya, ada disiplin di situ. Baru di ayat 32, itu dampaknya. Kalau kamu betul-betul muridku, karena kamu tetap dalam firman-Ku, ya, maka kamu akan mengetahui kebenaran. Nah, kebenaran yang kamu ketahui itulah yang akan membuat kamu itu merdeka.
Nah, kata mengetahui kebenaran itu dipakai kata ginosko. Dan mungkin sudah sering kita dengar juga bahwa kata ginosko ini juga kata yang digunakan untuk menunjukkan hubungan intim antara suami dengan istrinya yang mengakibatkan istrinya akan hamil, ya, hubungan yang begitu intim, kemudian istrinya hamil dan melahirkan anak mereka. Jadi sebenarnya hubungan kita dengan Tuhan itu ya harusnya seperti itu. Kita pergaulan dengan Tuhan begitu intim, ya, sehingga kita itu istilahnya hamil dengan rencana-rencana Tuhan yang dimasukkan dalam kehidupan kita, ya. Ada rencananya, ada plan, itu timbul keinginan di hati kita. Lalu timbul, kita sudah punya kan talenta mungkin yang tersembunyi. Lalu ada joy, ada sukacita ketika kita melakukan apa yang memang Tuhan kehendaki buat kita. Jadi yang namanya pelayanan itu sebenarnya buah karena kita bergaul dengan Tuhan, karena kita intim dengan Tuhan. Kebenaran juga begitu, ya. You shall know the truth, ya. Kamu akan mengetahui kebenaran. Kata mengetahui itu ginosko, karena kamu intim, ya. Maka kamu akan memahami, ya, kebenaran itu seperti apa, dan kebenaran yang kamu pahami itu karena kamu intim dengan Tuhan akan membuat kamu merdeka, membuat kamu mengerti. Oh gini toh, gitu ya. Kira-kira seperti itu. Nah, ini nggak bisa dengan kemampuan manusia, ya, walaupun mungkin belajar hebat sekali, ya, meneliti bahasa asli, mungkin tinggal di Israel dan pelajari segalanya, tetap saja yang namanya ginosko itu keintiman, pengenalan dengan Tuhan, ya. Nah, itu sebabnya Yesus berkata di Yohanes 6 ayat 63, dia bilang begini, rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu, itu dalam bahasa aslinya adalah rema, ya, adalah roh dan hidup. Jadi rema itu perkataan yang spesifik yang Tuhan sampaikan kepada kita, itu yang sifatnya roh itu memberi kehidupan, ya. Nah, saya bersyukur, ya, kita hidup di zaman yang luar biasa, ya. Jadi kadang-kadang kalau baca Alkitab, kalau saya nggak ngerti satu hal, saya klik bahasa aslinya misalnya, lalu di situ ada di gadget, ya, atau di iPad, ya, atau mungkin di komputer ada program, ya, atau kita masuk ke internet, kita klik, ya, di Google, nanti bisa muncul tuh Alkitab bahasa aslinya. Kemudian kita klik kamusnya, kata asli seperti apa, ya. Jadi menarik sekali. Nah, tetapi dulu waktu zamannya belum kayak seperti ini, ya, saya punya Strong Concordance, ya, itu konkordansi Alkitab yang dibuat oleh orang yang hidup di zaman yang belum yang kayak sekarang, gitu ya. Tapi dia bisa pelajari setiap kata itu, dikasih nomor, dikasih artinya, dan luar biasa sekali. Nah, ada masa ketika saya begitu ingin tahu, ya, bahasa aslinya apa, saya cari itu, saya berusaha pakai otak saya, dan otak saya tuh jadi panas. Artinya sama kayak kita belajar sesuatu, kita gunakan otak kita itu. Padahal sebenarnya yang namanya firman Tuhan tidak cukup hanya dengan kemampuan otak kita. Tidak cukup hanya dengan kita belajar bahasa asli, kita tahu teori dan sebagainya, kita bisa gabungkan begitu rupa, ya, karena ketika kita membangun hubungan dengan Tuhan dan Tuhan berbicara kepada kita, nah ini yang dibilang oleh Yesus, perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu itu adalah roh dan hidup. Ini konteksnya orang-orang Yahudi, ya, waktu itu mereka baru habis diberi makan oleh Yesus, ya, lewat 5 roti 2 ikan, mereka kenyang, mereka cari Yesus, lalu Yesus bilang, ayo bekerjalah untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, ya. Lalu setelah berdebat beberapa lama, ya, lalu mereka sukar menangkap perkataan Yesus, dan kalau kita baca mereka mulai bersungut-sungut, ya. Kok ajarannya kayak begitu, ya. Nah, habis itu udah sekian lama, akhirnya mereka mulai bertengkar, ya, satu dengan yang lain. Dan akhirnya setelah itu, Yohanes 6, ya, ayat 66, itu banyak murid-murid Yesus loh,
undur, tidak lagi ikut dia. Ya. Kenapa? Karena apa yang Yesus katakan itu, mereka sebut nih perkataan ini keras. Ya. Siapa yang bisa ngerti ini? Saya bisa nangkep ini. Lalu mereka mulai undur. Lalu Yesus bilang, perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Jadi artinya kamu itu harus membangun hubungan begitu rupa dengan aku, ya, mengizinkan aku bicara, dan kamu bisa tangkap itu. Nah, ini memang kekristenan itu sifatnya pribadi, ya. Di Alkitab ada contoh Maria dan Marta, ya. Marta yang mungkin lebih dulu kenal Yesus, tapi kemudian ketika Yesus datang ke rumah Marta, saudaranya yang namanya Maria itu begitu terpikat dengan teachingnya Yesus sehingga dia dekat, dia duduk, dia memperhatikan semua perkataan Yesus. Sementara Marta, dia niatnya baik, ya, tapi dia sibuk dengan banyak hal sehingga akhirnya dia sendiri yang merasa ya marah, ya, protes, ya, pada Tuhan. Kok saudaraku diem aja nggak bantuin aku gitu, ya. Nah ini saudara, ini banyak terjadi. Saya memperhatikan gitu. Saya bersyukur ketika di zaman sekarang ini kalau ada beberapa hal saya suka lihat YouTube, ya, saya lihat ada hamba Tuhan membagikan sesuatu, saya belajar banyak gitu. Oh, apalagi yang bisa menggali dari bahasa aslinya gitu, ya. Kadang-kadang ada perbedaan pendapat, ya. Biasanya itu kan kalau soal yang lagi rame itu misalnya soal bahasa roh, ya. Itu beberapa tahun yang lalu. Kemudian soal uang, ya, persepuluhan misalnya, apalagi yang menyangkut buah sulung, lalu macam-macam, ya. Nah, itu mereka hebat, ya, dengan cara pandang yang luar biasa. Mereka bisa gali dari bahasa aslinya, kemudian tradisinya digabungkan dan segala macam, lalu masing-masing punya kesimpulan yang satu dengan lain juga berbeda, ya. Itu hal yang wajar lah menurut saya, karena masing-masing punya perbedaan latar belakang. Dan yang paling penting adalah sebenarnya pengalaman bersama Tuhan itu membuat cara pandang kita itu beda. Nggak bisa enggak, ya. Yesus itu bilang kepada orang-orang Saduki, ya, kalian sesat sebab kalian tidak mengerti kitab suci dan kuasa Allah. Ada dua hal di situ, ya. Kitab suci itu firman, ya. Tapi yang kedua itu kuasa Allah itu dunamis, ya. Roh Kudus, ya. Pengalaman bersama Tuhan membuat kita itu memahami perkataan Yesus di kitab suci yang tidak bisa kita pahami kalau kita nggak ngalami. Ya, contoh di Alkitab itu misalnya ada orang yang buta sejak lahirnya. Waktu disembuhkan, orang-orang Farisi nggak bisa terima karena disembuhkan pada hari Sabat. Ya, mereka protes, harusnya nggak boleh gitu. Lalu setelah berdebat sekian lama, mereka tanya lagi sama orang buta yang sudah sembuh itu, menurut kamu gimana? Itu yang menyembuhkan kamu orang berdosa apa bukan? Dia jawabnya simpel, aku kurang tahu sih, ya, dia berdosa apa enggak, tapi satu hal aku tahu, dahulu aku buta, sekarang aku bisa melihat, dan dia yang sembuhkan aku. Nah, ini namanya pengalaman, ya. Dan ini bisa beda setiap orang, ya. Tapi sekalipun berbeda, saya percaya kalau kita punya hati yang tulus, kita mencari Tuhan, kita membangun hubungan dengan Dia, ya. Kita menyediakan diri untuk Dia mengajar kita, maka kita akan mendapatkan ini yang dibilang perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Di kitab Amsal dikatakan, ya, bahwa firman ini adalah obat atau kesembuhan bagi seluruh tubuh kita, ya. Seluruh tuhnya, ini obat yang berlaku untuk semua penyakit gitu. Kan kalau ada orang sakit pilek kan dikasih obat A misalnya, ya, vitamin C misalnya, ya. Nanti kalau sakitnya alergi, ya, misalnya, atau batuk, ya, obatnya lain. Obat flu aja bisa beda, disertai batuk kering atau batuk berdahak, ya, atau ada batuknya apa enggak, ya, ada peningnya apa, itu bisa beda gitu. Tapi firman itu obat untuk seluruh tubuh. Tapi sebelum ayat itu, ya, ayat sebelumnya mengatakan itu terjadi bagi mereka yang mendapatkan firman itu. Ya. Mendapatkan itu artinya menangkap kebenarannya, mengetahui kebenarannya. Bukan karena kita pakai otak kita yang mungkin membantu, tapi tidak bisa mencapai sesuatu yang memang hanya Roh Kudus yang bisa wahyukan kalau kita itu membangun hubungan dengan Dia. Nah, itu membuat
sebagian orang ketika berdoa, menaikkan doa, mereka bisa naikkan satu doa yang disebut believing prayer, ya. Doa yang dinaikkan dengan penuh kepercayaan. Ini yang Yesus ajarkan di Markus 11 ayat 23 dan 24, ya. Dia bilang, kalau kamu berdoa, ya, percayalah bahwa kamu sudah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Ini kan terbalik, ya, konsep orang dunia nggak seperti itu. Buktikan dulu, ya, baru saya bisa percaya. Tapi Tuhan Yesus bilang, kalau kamu percaya, ya, kamu bisa berkata kepada gunung ini, beranjak dan tercampaklah ke dalam laut, asal nggak bimbang, tapi percaya bahwa apa saja yang dikatakan itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Nah, jujur sampai saat ini, ya, mungkin sebagian orang, ya, atau mungkin sebagian besar, atau kalau nggak dibilang semuanya, ya, percaya pasti ini gunungnya entah gunung masalah, gunung persoalan, ya, bukan gunung yang real itu, ya. Padahal di sini kan dia tunjuk gunung ini gitu. Tapi kalau kita pakai logika kita, ya nggak bisa gitu. Nah, saya beberapa kali ke Israel lewat Mesir, ya. Di Mesir itu selalu tuh lokal guide-nya akan cerita tentang mujizat yang ini terjadi, ya. Itu kejadian nggak tahu tahun berapa, ya. Udah lama sekali. Ya tentu berapa ratus tahun yang lalu kayaknya, ya. Itu ketika orang-orang Kristen yang ada di sana itu terancam untuk mau dibunuh atau mau dibunuh kalau nggak salah, ya. Ujiannya ini, mereka harus doa nih gunung ini supaya pindah gitu. Lalu mereka berdoa, mereka puasa dan gunung itu pindah, ya. Menurut catatan sejarah dari mulut ke mulut, ya, itu diceritakan selalu oleh local guide bahwa gunung itu bergeser, ya, terangkat kemudian bergeser entah berapa, 1 kilometer atau berapa, ya. Nah, itu local guide cerita. Tapi ya namanya dia guide, ya, dia cerita itu tentu supaya orang itu menarik, ya, datang ke situ senang dengan cerita dia. Tapi itu tidak lebih dari pengetahuan saja, ya. Dan memang kita juga sulit untuk nangkep itu seperti apa, karena kita kan nggak ngalami, dan ya buat kita apa fungsinya, ya, pindahkan gunung itu malah jadi repot, ya. Tapi maksud saya begini, pada akhirnya, ya, firman Tuhan itu kalau kita mau memahami betul-betul, ya, itu hanya Tuhan yang bisa mewahyukan buat kita, dan caranya adalah dengan kita membangun hubungan dengan Dia. Hal-hal yang kita perlu tahu menurut Dia akan beritahu kepada kita, ya. Kalau yang nggak perlu kita tahu, ya udah, ya, nggak usah pusing berdebat, pusing nanti kepala kita, ya. Lebih baik kita menikmati kasih Tuhan, menyadari bahwa Dia Tuhan yang baik, kita berharga di mata Dia, sehingga Dia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya kita yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh zoe, hidup yang kekal, ya. Kitab Daniel, ya, di Perjanjian Lama, di pasal 9 ayat 23, ini perkataan malaikat, ya, Gabriel waktu datang kepada Daniel, dan dia bilang, Daniel, engkau sangat dikasihi, ya. Engkau orang yang dikasihi, you are highly esteemed, ya. Nah, ini harusnya menjadi salah satu pewahyuan buat kita, bahwa Tuhan itu sangat mengasihi kita, bukan sekedar karena kita tahu banyak, ya, lalu kita bisa pilah-pilah gitu, ini. Dan saya perhatikan, kalau ketika saya udah mulai dengar kayak begitu juga, kadang-kadang diskusi dengan teman yang mungkin dia pelayanan, ya, dia gembala gereja, ya, tapi kalau omongan itu kok tidak memberikan kehidupan, ya. Cuma satu knowledge, ya, kadang-kadang malah bisa jadi perdebatan gitu karena kita beda cara pandang. Dan di sisi lain saya ketemu ada orang-orang yang mungkin dia nggak ngomong banyak soal teori apa, ya, tapi perkataannya itu sangat memberkati. Kadang-kadang cuma cerita 1-2 ayat kesaksian, dan saya waktu dengar beberapa kali saya sampai merasa, luar biasa, ya, sampai saya tidak mampu menahan air mata saya. Kadang-kadang saya udah punya pergumulan, kesaksian itu yang diceritakan seorang teman waktu ketemu. Dia cerita biasa aja, tapi itu ternyata jawaban dari Tuhan buat saya untuk tetap percaya, tetap berjalan. Percayalah, Tuhan itu sangat mengasihi kita, ya. You are highly esteemed. Engkau sangat dikasihi, ya. Oke, God is good. Haleluya. Amin.